Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang berjudul Speed Plot Design dalam rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Yang pertama, pengertian Speed Plot Design. Rancangan petak terpisah adalah rancangan percobaan yang menggunakan dua faktor yang meneliti beratkan pada penyelidikan terhadap pengaruh utama salah satu faktor dan interaksi dari kedua faktor yang dianggap lebih penting untuk diteliti daripada pengaruh dari faktor yang lain. Oleh karena itu, dalam rancangan petak terpisah terdapat petak-petak yang terbagi menjadi petak utama, main plot, dan anak petak subplot. Faktor yang dianggap lebih penting diterapkan pada anak petak dan faktor lain diterapkan pada petak utama. Yang berikut, yang pertama, rancangan acak lengkap atau RAL. Jika kondisi tiap unit eksperimen diasumsikan homogen, maka digunakan rancangan lingkungan yaitu rancangan acak lengkap. Pada tahap awal, unit-unit percobaan dikelompokkan menjadi 9 kelompok, 3 level faktor A, dan 3 ulangan, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 unit eksperimen. Level-level dari faktor A diacak ke dalam 9 kelompok unit eksperimen tersebut. Kemudian, level-level dari faktor B diacak pada setiap level faktor A. Yang berikut, bagan pengacakan digambarkan sebagai berikut. Faktor A3, B1, B2, B3. Faktor A2, B3, B2, B1. Faktor A1, B2, B1, B3. Yang berikut, blok A3-nya B1, B2, B3, A1-nya B2, B3, B1. Pada intinya tidak ada boleh sama pada setiap faktor A. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita Heru. Yang berikut, model linear split plot design dalam RAL. YIJK sama dengan mu plus B plus alpha I plus sigma IK tambah beta J ditambah interaksi A dan B ditambah epsilon IJK, di mana YIJK nilai pengamatan faktor A level ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Mu rataan umum respon, alpha I pengaruh utama faktor A, beta J pengaruh utama faktor B, interaksi antara A dan B pengaruh interaksi faktor A dan B, sigma IK komponen acak dari petak utama yang menyebar normal, epsilon IJK pengaruh acak dari anak petak yang menyebar normal. Yang berikut, pengaruh petak utama atau faktor A H0, di mana A1 sama dengan titik-titik, alpha A sama dengan 0, atau faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1I, di mana alpha I tidak sama dengan 0, atau faktor A berpengaruh terhadap respon yang diamati. Pengaruh anak petak faktor B, di mana H0 sama dengan B1 sama dengan titik-titik, beta B sama dengan 0, atau faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J, di mana beta J tidak sama dengan 0. Faktor B pengaruh terhadap respon yang diamati. Pengaruh sederhana interaksi faktor A dan faktor B. H0, di mana interaksi A dan B sama dengan titik-titik sama dengan interaksi A dan B sama dengan 0, atau interaksi dari faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1 IJ, di mana interaksi antara A dan B tidak sama dengan 0, atau interaksi dari faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Tabel sidik ragam.
petak utama. Di sini ada A, ada galat A, dan anak petak B, ada AB, ada galat B, dan total. Selanjutnya kita bisa melihat di slide berikut. Yang berikutnya 2. Split plot desain dalam RAKL. Jika kondisi tiap unit eksperimen tidak homogen dan terdefinisikan suatu sumber keragaman, maka rancangan lingkungan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok. Bagan pengacakan unit eksperimennya dicontohkan sebagai berikut. Pada blok 1, petak utama A2, A3, A1 dilakukan secara acak pada petak anakan B2, B1, B1, dan seterusnya. Pada blok 2, petak utama A3, A1, A2. Pada petak anakan B1, B3, B2, dan seterusnya. Pada blok yang ketiga, petak utama A1, A2, A3, dan petak anakan B1, B2, B3, B3, B1, B1, dan seterusnya. Model linear split plots RAKL. Model linear dari rancangan petak terpisah dengan pengaruh lingkungan RAKL dapat dituliskan sebagai berikut. YIJK sama dengan mu ditambah PK ditambah alpha I ditambah beta 1 ditambah YIJK ditambah A beta IJ ditambah dengan epsilon IJK dengan I sama dengan 1, 2, titik, A J sama dengan 1, 2, titik, B, di mana YIJK yaitu pengamatan pada satuan percobaan ke K yang memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke-1 dari faktor A dan taraf ke-J dari faktor B. Sedangkan mu yaitu nilai rata-rata yang sesungguhnya atau rata-rata populasi. PK yaitu pengaruh aditif dari kelompok ke K. Alpha I yaitu pengaruh aditif taraf ke I dari faktor A. Beta J yaitu pengaruh aditif taraf ke J dari faktor B. Alpha beta IJ yaitu pengaruh aditif taraf ke I dari faktor A dan taraf ke J dari faktor B. YIJK yaitu pengaruh acak petak utama yang muncul pada taraf ke I dari faktor A dalam kelompok ke K, sering disebut galat petak utama. Epsilon IJK yaitu pengaruh acak dari satuan percobaan ke K yang memperoleh kombinasi perlakuan IJ, sering disebut galat anak petak. Yang berikut hipotesis. Bentuk hipotesis yang diuji dari rancangan split plots dalam RAKL sama seperti pada rancangan faktorial RAKL, yaitu yang pertama pengaruh petak utama atau faktor A. Hipotesis 0 sama dengan A1, A2, dan alpha A sama dengan 0, atau faktor A tidak berpengaruh pada respon yang diamati. Hipotesis 1, minimal ada 1 I di mana alpha I tidak sama dengan 0. Pengaruh anak petak faktor B. H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik beta B sama dengan 0, atau faktor B tidak berpengaruh pada respon yang diamati. H1 minimal ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0. Pengaruh sederhana interaksi faktor A dan faktor B. H0 sama dengan interaksi alpha beta 11 sama dengan interaksi AB 12 sama dengan titik interaksi AB sama dengan 0, atau interaksi dari faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh pada respon yang diamati. H1 minimal ada sepasang IJ di mana interaksi antara AB tidak sama dengan 0. Pengaruh pengelompokan H0 sama dengan P1, P2, dan PR sama dengan 0, atau kelompok tidak berpengaruh pada respon yang diamati. H1 minimal ada 1 K di mana PK tidak sama dengan 0. Kesimpulannya, split plots desain dalam RAL akan digunakan apabila kondisi lingkungannya homogen. Sebaliknya, split plots desain RAKL digunakan apabila kondisi lingkungannya tidak homogen. Baik, terima kasih.